Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan saya Bu Anita. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri tumbuhan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hewan sahabatku. Kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Simak videonya berikut ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu menuliskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya dengan benar. 2. Siswa mampu menuliskan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. 3. Siswa mampu menuliskan ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram dengan benar. 4. Siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan kalimat sendiri secara rinci dengan benar. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Ovipar atau bertelur, 2. Vivipar atau melahirkan beranak, 3. Ovovivipar bertelur dan melahirkan. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, pengertian ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Artinya, dalam proses reproduksinya, embrio hewan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur, tetapi di luar tubuh induknya. Embrio baru akan menjadi bayi setelah dierami dalam waktu tertentu. Pada saat pengeraman, embrio tumbuh dengan memanfaatkan cadangan makanan atau nutrisi yang terdapat di dalam telur. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki puting dan kelenjar susu, serta tidak menyusui anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur yaitu A. Contoh hewan ovipar dari bangsa burung yaitu ayam, bebek, angsa, mentok, burung. B. Contoh hewan ovipar dari bangsa reptil. Reptil atau binatang melata adalah sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda atau hewan dengan 4 tungkai dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Pada umumnya, hewan reptil berkembang biak dengan cara bertelur. Adapun contoh hewan reptil yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain 1. Cecak atau cicak atau cecek. 2. Tokek atau teko atau tekek. 3. Cecak terbang atau cekibar atau celeret gombel atau telarap. 4. Buaya atau boyo. 5. Biawak atau menyawak atau bayawak atau nyambi atau berekai. C. Contoh hewan ovipar dari bangsa serangga. Serangga termasuk salah satu kelompok hewan yang paling beragam, mencakup lebih dari 1 juta spesies dan menggambarkan lebih dari setengah organisme hidup yang telah diketahui. Contohnya, 1. Jangkrik, 2. Kupu-kupu, 3. Nyamuk, 4. Kecoak, 5. Semut, 6. Capung, 7. Belalang. 2. Pengertian vivipar. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada hewan mamalia atau menyusui. Ciri-ciri hewan vivipar adalah menyusui anaknya, biasanya termasuk hewan mamalia, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut, induk mengandung keturunan selama beberapa waktu, dan memiliki kelenjar susu. Contoh hewan vivipar adalah sapi, kucing,
kuda, harimau, kambing, dan lain-lainnya. 3. Pengertian ovovivipar. Ovovivipar adalah salah satu cara berkembang biaknya hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Ciri-ciri hewan ovovivipar yaitu pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur, kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas, anak hewan keluar dari tubuh induknya. Cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, jadi bukan dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar adalah hiu, kadal, ular, ikan pari, atau peh. Sekarang, kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri, dan contoh dengan detail. Kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Pengertian ide pokok dalam paragraf. Paragraf yaitu suatu kumpulan dari kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Dapat diartikan pula bahwa paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berisikan informasi dari penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang berhubungan antara satu dengan yang lain dalam satu rangkaian yang menghasilkan sebuah informasi. Paragraf juga dapat disebut sebagai sebuah karangan yang singkat. Bu Ita punya contoh bacaan, perhatikan ya. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Silahkan kalian cari ide pokok pada paragraf 1 dan 2. Tulis di buku tugasmu. Untuk tugas berikutnya, 1. Dari paragraf di atas, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung. 2. Kembangkan gagasan pokok yang kamu dapatkan menjadi paragraf baru menggunakan bahasamu sendiri. Adik-adik, kira-kira apa saja yang kita pelajari hari ini? Benar, kita mempelajari perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Ovipar, bertelur. 2. Vivipar, melahirkan atau beranak. 3. Ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Cara mencari ide pokok dalam paragraf dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan kalimat sendiri. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.